Halo Gadwars, apa kabar? Tahu dong nih apa? Ya, inilah new Toyota Rush GR. Kalau dilihat sepintas memang kayak nggak ada beda antara new Toyota Rush GR dengan Rush GR sebelumnya. Tapi kalau kita teliti sebenarnya lumayan nih perbedaan detail antara yang baru ini dengan yang lama. Kita mulai dari depan. Dia itu sekarang grillnya sudah untuk bagian tengah ya. Ini warnanya hitam pekat dan ada emblem GR di sebelah kirinya. Dan motif di bumper pun juga tampak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, itu depan. Di samping ini juga agak menipu nih. Pelek mungkin sepintas sama, cuma kalau kita lihat lebih dekat ini sebenarnya beda. Cuma memang desainnya masih mirip banget ya kayak yang sebelumnya. Dan ya ini pakai ban OEM dari Bridgestone seri Alenza yang ukurannya adalah 215/60/17. Terus di spion dia ini sekarang dikasih motif ala-ala karbon. Jelas ini karbonnya bukan karbon beneran ya, ini cuma menyerupai karbon agar tampilannya tampak lebih sporty. Handle pintu sekarang warnanya hitam, di keempat pintunya semua warna hitam ya. Dan mulai dari fender dan bagian body kit samping ya sampai belakang fender sekarang warnanya hitam glossy. Makanya kalau dilihat kasat mata mobil ini tampak lebih kinclong dibanding yang sebelumnya. Terus kalau di belakang nggak ada yang signifikan ya, cuma seperti ini dengan emblem GR di bagian kanan pintu bagasi. Kita nggak akan membahas soal dapur pacu dari new Toyota Rush GR karena apa yang ada di balik kap mesin ini sama saja dengan Toyota Rush generasi kedua yang sudah ada di Indonesia sejak akhir 2017. Berapa tenaga mesinnya, torsinya, dan spek lengkap mesinnya berikut saya cantumkan, jadi silahkan dibaca. Dan sekarang mari kita bahas apa saja yang berubah di interior new Toyota Rush GR. Oke Gadwars, sekarang waktunya kita untuk membahas soal apa saja yang baru di interior new Toyota Rush GR. Bisa dilihat secara keseluruhan dia ini nggak ada bedanya sama yang udah maksudnya kayak yang Toyota Rush generasi kedua yang udah ada sejak akhir 2017. Tapi tentu saja ada beberapa detail baru, seperti misalkan di bagian sini, di bagian dashboard yang untuk bagian yang ke bagian panel kulit ini sekarang warna hitam. Kan yang sebelumnya itu warnanya gading ya, sekarang warna hitam. Di sini juga hitam. Dan kalau kita lihat di atap pun sekarang dia atapnya warna hitam. Dan nggak lupa di bagian headrest di penumpang depan dan pengemudi itu ada emblem GR. Pun di supir pun juga ada emblem GR. Yang paling menonjol yang baru di sini tentu saja adalah adanya layar head unit yang lebih besar. Nggak cuma lebih besar, dia pun sekarang sudah menganut model floating. Yang artinya dia kayak ini ya, kayak Toyota Yaris hatchback sekarang juga begini head unitnya. Dan head unit ini sudah punya Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu untuk head unit ini kami nilai dia punya resolusi yang bagus. Jadi kalau misalkan kena sinar matahari dia nggak jadi gelap, dan di saat malam pun juga tidak menyilaukan mata. Selebihnya nggak ada yang baru ya, masih sama kayak yang sebelumnya. Di bangku belakang atau baris belakang bisa dibilang nggak ada yang baru di sini, kecuali panel door trimnya yang juga sudah mendapatkan sentuhan warna hitam seperti pada di dashboard dan door trim pintu depan. Lalu sedikit soal kelegaan kabinnya, bisa dilihat ini dengkul saya mentok dengan bangku pengemudi. Kenapa bisa begini? Karena
mobil ini nggak punya pengaturan setir teleskopik. Makanya agar tangan saya bisa rileks saat nyetir, saya harus memundurkan bangku lebih jauh. Sementara kalau saya majukan agar tangan itu bisa lebih nekuk, maka kaki jadi menggantung. Nah, solusinya biar tangan tetap bisa nyaman, beginilah, saya harus mundurin bangku sampai habis. Sampai hampir habis, ini belum habis ya, masih bisa mundur lagi. Dan ini posisi nyetir yang sudah saya setel dengan postur tubuh saya yang tingginya 175. Terus kalau kita ngomongin kepraktisan, sebenarnya di sini juga lumayan ya, karena dia punya cup holder yang cukup banyak. Misalkan di bagian door trim, di dekat handle ini ada satu, di bawah juga ada berarti satu pintu ada dua. Kalau di total berarti kiri kanan pintu ada 4. Dan nggak cuma di situ aja, di sini pun juga masih ada satu buah cup holder. Jadi total di bangku baris kedua ini ada 5 cup holder. Di bawah pun juga masih ada slot, cuma ini harus pakai adaptor. Ya intinya nggak istimewa ya untuk di bangku belakang ini di Toyota Rush. Akhirnya kita sampai di kesimpulan dari review new Toyota Rush GR. Sedikit ubahan yang ada di mobil ini jelas belum bisa meningkatkan value serta daya tarik yang signifikan terhadap low SUV andalan Toyota ini. Bahkan dalam hal performa, kehematan bahan bakar, kenyamanan dan fitur, sudah ada banyak mobil lain yang lebih dari Toyota Rush. Meski demikian, Toyota Rush tetap punya kelebihan atau value yang tidak dimiliki oleh banyak pesaingnya yang kebanyakan saat ini sudah beralih ke penggerak roda depan, yakni Rush masih menggunakan roda belakang. Dan ternyata penggerak roda belakang ini terbukti mampu membuat mobil bisa melahap tanjakan yang sangat ekstrim dengan lebih mudah dan lebih baik ketimbang mobil-mobil berpenggerak roda depan. Tak cuma itu, Rush pun juga sudah terbukti sebagai mobil yang tahan banting, yang siap untuk dibawa kemana saja, melewati berbagai macam jenis jalan tanpa rasa ragu. Walaupun kalau kita bawa mobil ini mau tujuan yang jelek, berlubang, kasar dan sebagainya, jangan harapkan kita tetap merasa nyaman, karena mobil ini bantingannya masuk dalam taraf yang keras. Saat ini Toyota Rush GR untuk varian tertingginya harganya adalah sekitar 310 jutaan. Harga tepatnya ini saya tulis, jadi silahkan dilihat. Dan menurut kami harga tersebut masih kompetitif, karena meskipun mobil ini bukan yang paling unggul dalam hal fitur, kenyamanan, dan kehematan bahan bakar, tapi Rush ini punya penggerak roda belakang yang masih disukai oleh banyak orang. Dia punya daya tahan yang sudah terbukti, mobil tahan banting, awet, bandel, dan karena ini Toyota pastinya tidak sulit untuk dirawat dan dipelihara. Jadi intinya Rush masih menarik untuk dipinang. Jadi begitulah hasil review kami mengenai new Toyota Rush GR. Kalau suka mohon di like, kalau ingin ada yang sampaikan silahkan tulis di kolom komentar, dan tolong share video ini ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami sebagai motivasi kami untuk bisa membuat lebih banyak video untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.